Ya, dengar suara saya ya? Halo. Dengar, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soket programming. Jadi hari ini pertemuan ketiga, kita lanjutkan materinya adalah UDP ya. Kalau kemarin sudah soket TCP, sekarang adalah UDP. Di UDP. Bentar, kok bisa ini? Oh iya, saya rekam dulu ya. Recording in progress. Oke, kita lanjutkan UDP materinya. Jadi ini adalah perbedaan dari UDP, TCP dan UDP, di mana baik UDP atau TCP itu dialokasikan sebesar 16 bit. Ini kira-kira di mana ini diletakkan ini? 16 bit unsigned integer, ya. Di mana itu? Ya, kalau kita kembali ke IP datagram itu ada ya, ke TCP ya. Di apa namanya, di transport layer itu ada. Jadi ada 16 bit. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai apakah TCP atau UDP. Jadi sama 16 bit. Ciri-ciri dari UDP adalah no acknowledgement. Apa no acknowledgement? Jadi misalnya antara komputer A dan komputer B dia mengirim data, maka kalau UDP, jadi kalau TCP itu akan mengirimkan acknowledge. Kalau TCP itu akan ada acknowledgement, pemberitahuan bahwa datanya itu sudah nyampe. Kalau UDP tidak, jadi tidak ada acknowledgement ACK ya. Itu kalau UDP tidak ada acknowledgement. Kemudian karena tidak ada acknowledgement maka tidak ada retransmisi ya. Jadi A mengirim ke B, dia tidak apa namanya, dia tidak mau tahu, pokoknya sudah saya kirim. Tapi karena kalau TCP ya, A mengirim data ke B akan pemberitahuan datanya itu sudah nyampe atau tidak ya. Kalau tidak berarti apa? Minta retransmit ya. Jadi feedback dari B itu kalau TCP itu adalah acknowledgement atau retransmit. Kemudian out of order, tidak ada apa namanya, tidak ada order gitu ya, tidak ada pengurutan, tidak ada sorting lagi. Jadi data yang nyampe itu adalah dianggap data yang terbaru. Tapi kalau TCP itu akan diurutkan lagi. Kemudian memungkinkan suatu duplikat ya. Kalau TCP tidak, karena ada checking ya. Dia urutannya berapa. Jadi tiap data itu akan diberi nomor kalau TCP. Sehingga kalau misalnya nomornya itu sama atau tidak urut ya, kalau sama berarti dibuang satu. Kalau tidak urut berarti diurutkan ya. Jadi misalnya nomor 4 nyampe lebih dulu. Kemudian baru nyampe paket yang nomor 3, maka nanti akan disusun ulang. Ya, kemudian connectionless. Ya, connectionless itu saya analogikan gini, kalau A dan B itu connection oriented itu berarti apa? Seolah-olah tersambung data, tersambung terus ya. Jadi telepon itu adalah connection oriented. Connectionless itu apa misalnya? Ya, mungkin saya analogikan sebagai pengiriman SMS. Jadi kalau connectionless, pokoknya ngirim, ya. Kalau connection oriented ada koneksi di situ.
Ya, di situ TCP kebalikannya, ada flow control, ada connection oriented, bidirectional. Jadi A mengirim ke B, B bisa mengirim ke A secara langsung. Kenapa? Karena yang di TCP itu seolah-olah ya begitu apa kemarin ada TCP handshaking ya, handshaking kan apa namanya 3 direksional, itu seolah-olah ada sebuah hubungan ya, hubungan langsung antara soket dengan soket. Ya, jadi A dan B ini anggap saja soket yang ada di komputer A, B ini adalah soket yang ada B. Jadi seperti ada terowongan, tunnel ya. Sehingga di sini kalau mengirimkan data, A cukup meletakkan pada soketnya. B juga gitu. Membaca ditaruh di soket, mengirim juga ditaruh di soket. Ya. Kalau membaca memeriksa soket, kalau mengirim data itu akan tinggal diletakkan di soket saja. Itu perbedaannya. Oke. Nah, ini TCP digunakan untuk service dengan data yang kapasitasnya besar ya, large data. Kemudian persistent connection, sedangkan UDP pokoknya cepat ya. Jadi di sini adalah time base, kalau TCP itu adalah quality base. Ya, nah, contoh UDP adalah DNS. Ya, DNS itu adalah apa? Domain name server. Jadi itu adalah protokol untuk mengetahui IP address dari domain name itu berapa, IP address-nya itu berapa, itu DNS, itu menggunakan UDP. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang streaming, itu menggunakan UDP. Kalau TCP ini FTP untuk file transfer, HTTP, kemudian POP3 untuk baca email ya. Jadi kan kalau email itu ada POP3 dan SMTP ya. Ini email juga. Kalau SMTP itu digunakan untuk apa? Mengirim data email. Kalau membaca itu adalah POP3. Ini TCP nomor 25, kalau nggak salah. Telnet untuk remote ya. Saya kira ini umum. Ini prosedur dalam memprogram ini sama, ini sudah saya jelaskan ya kemarin untuk TCP. Nanti mungkin saya jelaskan lagi untuk UDP. Yang pertama adalah soket. Ya, soket itu artinya apa? Create new communication endpoint ya. Kemudian ada bind, attach a local address to socket ya. Jadi setelah pembuatan soket, kemarin ada bind. Listen ini apa? Announce willingness to accept connection. Berarti listen itu apa kemarin? Listen itu apa? Apa namanya? Bersiap untuk menerima koneksi ya. Ini terjadi pada TCP. Listen ini ya. Ini pada TCP. Dan kemudian accept ini berarti dia disetujui ya di TCP. Listen, accept ini di server, TCP server. Connect ini apa? Jadi kalau begitu klien, ya jadi klien ini masih menggunakan TCP ya. Kalau sudah terbentuk soketnya, maka ya setelah soket bind, kalau di klien akan menjalankan connect di klien. Oke. Kemudian send ini baru setelah terkoneksi ini, maka dia baru mengirimkan data baik server atau klien bisa dua-duanya. Ya. Receive
menerima data. Menerima data itu sebenarnya apa? Kalau di TCP itu berarti apa? Membaca, berarti ada data di soket tersebut ya. Dia tinggal membaca saja. Close berarti release connection. Jadi sebenarnya ada soket, ini ada soket ya. Kalau pada pengiriman data, dia akan meletakkan ini data ke sini. Selanjutnya, operating system yang akan menghandle ini, akan mengirimkan data kemana? Ke tujuan. Nah, pada saat mengirimkan data tujuan, kalau nyampe, ya datanya ini tadi, itu akan nyampe di sini. Nah, kita tinggal apa? Tinggal membaca data di sini, ya. Jadi yang itu menulis data di sini, yang di apa tujuannya tinggal membaca saja. Jadi prosesnya di sini adalah seperti itu. Setelah itu apa? Close untuk release koneksi. Ya, release koneksi berarti semua itu diakhiri. Jadi soket, bind, dan seterusnya itu diakhiri dengan close. Ya, ini adalah contoh pengiriman data. Yang sebelah kiri adalah TCP, yang sebelah kanan adalah UDP. Jadi perhatikan ada pembuatan soket ya, baik di klien atau di server, baik TCP atau UDP. Setelah itu ada bind, sama ya, bind. Kemudian kalau di klien TCP tidak ada, jadi langsung soket, kemudian connect ya. Nah, connect-nya kemana? Nah, connect-nya jadi pada waktu di sini connect, itu apa? Dia akan merandom data untuk apa? Port number-nya, untuk yang TCP. Ya, kalau yang ini pada saat bind ini, dia akan merandom data. Ya, jadi ini tadi ada listen, ada accept, ini adalah TCP di sisi server. Nah, begitu connect, nah ini yang saya bilang ini adalah three handshaking ya, three handshaking. Handshaking ya. THS gitu aja biar nggak banyak. Three handshaking, kemudian ada kalau sudah sampai di sini jadi ada koneksi, ada accept, sudah setelah itu ini adalah pengiriman datanya di sini, baik TCP atau UDP. Nah, perhatikan di sini yang UDP tidak ada koneksi, ya begitu bind dia langsung bisa mengirimkan data atau menerima data, ya itu bedanya. Oke. Ini sama juga, jadi ada type protokol ini kemarin sudah ya. Ini juga sudah, sebentar. Reduce. Next. Nah, ini adalah contoh yang using datagram ya, UDP. Perhatikan sisi kliennya ya. Jadi server socket, PF-INET, kemarin kan ada PF-INET, ada PF-UNIC ya. Kalau INET digunakan untuk apa? Pengiriman data yang memang digunakan untuk mengirim data, nanti soketnya itu untuk mengirim data dari atau ke host lain di luar dia sendiri. Kemudian, nah, kalau kemarin adalah kalau ini menggunakan shock datagram, ya. Sebentar, previous, ini ada ya. Nah, ini ada FINET, kemudian
Yang satunya adalah stream ya, kalau nggak salah. Ya, shock stream. Yang ini adalah shock diagram. Ya. Kemudian di sini IP protokol UDP ya. Jadi perhatikan baik server atau klien adalah seperti ini. Ya, jadi membuat soket. Kemudian portnya mana? Nah, setelah soket dibuat, ya akan dibuat ini assign to port to socket ya. Jadi kalau langkah pertama create UDP socket itu baik klien server itu sama. Ya. Perhatikan yang klien, jadi assign to port socket ya. Nah, terbaik. Nah, perhatikan yang klien yang apa namanya ini hampir sama, beda dengan kalau yang TCP ya. TCP kliennya langsung apa melakukan koneksi. Kalau ini hampir sama. Ya. Sudah kalau sudah di assign portnya di apa namanya di port berapa ya di sini, maka langkah selanjutnya tinggal komunikasi. Ya. Nanti langsung lihat contohnya aja. Kemudian komunikasi, perhatikan yang di send the string to the server. Ya, perhatikan setiap pengiriman itu dari klien ya. Ini ada client socket sudah terdefinisi di atas. Kemudian echo string-nya, echo string ini, jadi ini data yang akan dikirim. Ini adalah datanya. Kemudian jadi defaultnya itu berapa ya? Di sini ada echo string, kita deklarasikan defaultnya itu berapa. Kemudian setelah itu ada echo server address. Nah, servernya itu berapa di sini. Jadi kliennya ini setiap melakukan apa pengiriman itu datanya itu selalu akan ditulis addressnya berapa, kemudian portnya berapa. Jadi didefinisikan di sini di atasnya ya. Beda kalau yang ini setiap pengiriman. Ya, setiap pengiriman menggunakan seperti ini. Beda dengan yang TCP. Kalau TCP satu kali saja sudah terjadi koneksi. Ya, kalau sudah terjadi koneksi berarti apa? Data tinggal ditaruh di soketnya saja. Ya, sudah komunikasi. Setelah itu ya, kalau ini berarti kan tadi kan diterima oleh server, ini servernya. Ya, diterima di server. Receive message size ya, tahu datanya ukurannya berapa. Receive from server di echo buffer. Jadi dimasukkan echo buffer dan seterusnya. Dia kalau mengirim lagi, ini servernya mengirim ke klien, ditulis juga. Nah, echo client address. Berarti di TCP-nya itu juga gitu, ditulis juga ya. Sudah, ini tadi. Jadi kalau misalnya klien mau berkomunikasi dengan server, mengulangi cara yang sama tadi. Baru kalau sudah di close koneksi ya. Oke.
Mungkin itu kita coba buka contohnya saja. Sebentar. Oh ya, sambil menunggu mungkin saya mau break dulu ya. Ini kebetulan di sini sudah waktunya adzan asar. Mungkin break 10 menit dulu, silakan yang mau break minum atau ke belakang silakan. Ya, kita mulai membaca programnya. Itu yang sebelah kiri atau yang sekarang aktif adalah server ya. Jadi perhatikan yang di server. Maaf Pak, sebelumnya nih recordnya belum dihidupkan lagi. Iya, terima kasih. Recording in progress. Oke, sudah. Jadi kita mulai dari atas ya. Yang pertama, jadi dia ini membaca dari argumen saat program ini dijalankan, di mana argumen yang ke-0 adalah nama program itu sendiri ya. Yang ini adalah argumen 0, ini adalah nama dari ini argumen 0 ya, saya tulis argumen ke-0. Argumen V ke-0. Kemudian spasi UDP sharing port ini berarti nanti RV ke 1 adalah sebagai apa? Sebagai port ya. Ini server ya. Jadi ini adalah server berarti menjalankan apa? Misalnya ini nanti saya jalankan nanti rencananya saya compile saya kasih nama US ya, UDP server. Berarti saya jalankan titik slash UDP server titik misalnya 9898 ya, berarti ini adalah portnya yang aktif ya. Yang ini adalah arch 0, arch 1, argumen V ya, arch V 0, 1 ya. Ini adalah portnya ya. Oke. Sekarang jadi yang pertama ini dicek ya, benar enggak formatnya. Ini masih di server. Kemudian dia membuat soket ya. Ini tadi sudah dijelaskan di presentasinya. Ini adalah pembuatan soket. Ini adalah pembuatan soket. Ya, kemudian ini adalah apa? Tadi alokasi memori ya. Alokasi memori apa? Nah, ini mengalokasikan bahwa nanti ini echo server Syn Family AFINet. Jadi ini mengalokasikan nanti dia akan melakukan koneksi ke sini. Ya, ini adalah alamat dan port ya. Alamat dan port dari server. Ya, jadi family-nya apa? AFINet. Pilihannya apa kemarin? AFINet, AFUNIC, kemudian portnya berapa ya. Ini nanti kalau ada incoming port ini dari apa yang bisa koneksi kemana apa saja, misalnya ini in any in address any, berarti semua akan bisa melakukan koneksi ke sini ya. Kemudian echo server port ini tadi ya, di mana echo server port ini dia diterjemahkan dari dari karakter to integer ya. Ya, jadi RV ini kan karakter ya, karakter misalnya tadi 5, 6, berapa tadi? 9, 8, 9.
Berarti itu sebenarnya ada karakter ya, kemudian menggunakan ATOI ini menjadi integer ya. Jadi ini dikasih portnya berapa ya. Setelah itu di bind ya, ini bind ke local address. Jadi bindnya ini apa? Menghubungkan dari yang dideklarasikan ini tadi, servernya itu tadi, ke mana? Ke soketnya. Soketnya kan sudah dibentuk. Jadi pembuatan soket, mengalokasikan apa ke suatu memori, kemudian menghubungkan map ya, mengemapkan ya. Ya, prosedurnya adalah seperti itu. Perhatikan kalau yang di klien ya. Kalau yang di klien, sebentar. Ini adalah yang di klien. Perhatikan yang di klien pertama sama. Ini kalau yang di klien ini ya artinya formatnya nanti dibuat jadi server ini adalah namanya. Jadi misalnya saya nanti setelah saya compile yang klien itu diberi nama UDP klien UC gitu aja ya. Jadi saya menjalankannya berarti /UC ini server IP-nya berapa, berarti ini nanti digunakan untuk IP address servernya berapa, kemudian datanya apa, ya, kemudian portnya apa. Jadi beda kalau yang tadi ada cuma 2 saja, nama aplikasinya sama portnya. Tapi ini kan untuk melakukan koneksi ke suatu server, berarti ada tambahan parameter satu lagi, dan satu lagi untuk datanya apa, ya. Oke. Kemudian dan seterusnya ini dibatasi juga, nggak boleh terlalu besar. Ini dibatasi berapa ini ya, nanti bisa dilihat sendiri aja, Ecomax di atas saya. Oke. Ini sama juga, portnya berapa, port yang akan kita hubungi berapa. Ya, port dari apa, port dari server, tentu saja. Nah ini setelah itu saya menghubungi soket, jadi dibuat soket, PVNet, ya, sok datagram, ini proto UDP, ya, ini buat soket, kemudian membuat memori, ya, mengalokasikan memori. Ini apa ini? Ini dari server, servernya berapa? Lah nanti portnya dari UDP klien berapa? Nanti otomatis begitu melakukan send data, ya send data kan kalau sebelumnya saat melakukan koneksi ada port ya. Nah ini kalau sudah melakukan send data itu dicari portnya yang tidak digunakan di klien tersebut ya, di klien tersebut itu yang digunakan. Oke. Jadi tidak ada koneksi di sini tapi dia langsung melakukan send. Ya, send to. Ini nama soketnya, toString panjangnya. Kemudian nah ini adalah alamat dari servernya. Jadi di datanya selalu format perintahnya adalah seperti ini. Jadi selalu ada alamat dari dari servernya. Kenapa? Karena ini adalah connectionless. Jadi connectionless. Jadi tidak ada connection yang terjadi. Jadi karena connectionless, alamatnya selalu nggak ada, berarti ditulis
saya analogikan pada saat saya mengirimkan surat itu selalu saya tulis, ya. Tapi kalau yang di CP begitu connect, berarti connection oriented sudah ada kayak tunnel, ya. Jadi saya tinggal meletakkan data, mengirim data ke suatu soket, itu aja. Tapi kalau ini enggak, send datanya adalah seperti ini, ya. Begitu juga saat perhatikan menerima, ya, menerima, oh yang server ya, server aja. Jadi send, ini kalau sudah, ya send ini menerima datanya ya. Saya kira ini sama juga. Mungkin kita kembali lagi ke yang sisi servernya. Perhatikan yang di sini, ini program ini dibuat, kalau kita menerima data berarti apa? Dia dikirim balik. Ya, dikirim balik. Berarti apa? Ini setelah ini receive message ya. Ya, ini kan looping terus ya. Kalau begitu dia menerima data, berarti apa? Di soketnya ada terbaca data di sini. Ya, kemudian saat menerima receive message size, receive from soket, jadi soketnya dibuka, dibaca datanya. Nah, kemudian dia ini servernya ya ini tujuannya buat servernya adalah begitu menerima dia kirim lagi ke klien. Perhatikan pada saat mengirim ke klien di sini selalu ada apa? Ada echo client address ya. Jadi ini prosesnya sama dengan server seperti yang saya jelaskan di PowerPoint tadi itu ya. Oke. Kalau dijalankan ya, saya ulangi lagi ya. Ini tadi sudah ngomong ternyata masih saya mute ya. Jadi ada 2 C di sini. US ini adalah UDP server.c, ini adalah server UDP, UC.c adalah server UDP client. Ya, yang saya compile adalah us.c, dimana compile-nya tadi biar gampang. Jadi ini adalah hasil compile-nya. Kalau mau mengcompile tinggal gcc us.c min o US ya, outputnya di mana. Nah, itu nanti kalau sudah benar, ada peringatan berarti ini benar, yaitu apa? US ini yang kelihatan warnanya hijau ini. Ya, tunggu aja dulu.
Ya, itu. Jadi tadi apa? Menjalankan adalah titik US kemudian portnya ya 9898 misalnya seperti itu. Nah, ini sudah aktif ya. Kalau dilihat, kalau kita menggunakan Nmap, ya, Nmap, min SU, ini untuk mengetahui service yang ada di UDP ya, SU, kemudian IP-nya. Ini kebetulan IP-nya adalah, sebentar, saya nggak hafal, ya. Ini IP-nya adalah 192.168.43.182 ya, berarti saya bisa menggunakan Nmap, min SU 192.168.43.182 ya. Lihat. Oh, harus menggunakan root ya. Jadi saya harus menggunakan SU. SU Nmap. Sudo, sorry. Perhatikan hasilnya itu yang terbuka port tadi belum terbuka ya, berarti di port sebentar, 9898-nya belum terbuka ini kayaknya. Oke. Belum kayaknya. Itu IP-nya nggak yang Oh. lokal Pak atau Enggak, saya pingin yang di servernya. Kalau lokal jelas bisa juga. Enggak mau coba sih. 127.001. Enggak, sebentar ini mungkin saya jalankan lagi ya. Titik ganti aja sih US 9867 nggak tahu. NSU jadi pilihnya kelihatan semua. Sebentar ya. Saya cek nih apa yang clear. SU V ya. Nah, harusnya langsung. Tuh. Atau langsung saya kirim aja ya. Jadi ini tadi saya juga sudah mengcompile, misalnya, benar ya, nanti IP-nya keliru. Oh ini yang di respi ya, bukan. Ini. Ya langsung aja coba, saya mau mengirim data ke sini.
ya. Jadi di pemrograman di komputer. Pertemuan 3. Ya, itu coba saya jalankan klien coba 127.001. Kemudian lalu misalnya portnya adalah tadi yang sudah dijalankan adalah port 9867 ya. 9867. Ya. Ini sudah jalan. Artinya nmap-nya jalan. Nggak tahu. Ini coba nmap lagi. Sudah nmap. Ya, mungkin ada yang kurang ini. SU, benar nggak SU? Pakai SU. Sebentar ya. Oke, apa? Yang penting sudah jalan gitu. Nanti kita tekan ya. Jadi ini saya mungkin ngasih contoh, saya ini menjalankan di RESPI yang ini. Ya, P at RESPI, ini tadi saya menggunakan RESPI, ya, saya cek, S, klien juga sudah ada, oke, titik slash, nah, tadi, berapa, 182 ya, titik, isi, apa tadi ya, connect ke satu IP-nya 168.43.182. Kemudian ini kirim dari RESPI, ini biar kelihatan kalau dari luar gimana. Kemudian portnya apa tadi 9876 ya. 9876 9867, sorry. 9867. Nah, ini. Jadi kirim dari RESPI, perhatikan di sini. Nah, ini handling TCP 12007. 439 ini adalah IP-nya dari RESPI sendiri ya. Dia 5806 ya. Perhatikan. Kalau saya perhatikan kalau kita perhatikan mungkin saya menjalankan Wireshark ya. Saya buka saja menggunakan biar kelihatan sudo Wireshark ya. Menjalankan Wireshark. Biar tahu bagaimana komunikasinya. Oke, sudah jalan. Perhatikan di sini saya new share, saya ganti dengan share-nya Wireshark. Ya, tampilannya Wireshark kalau seperti ini. Ya, ini saya memilih interface yang digunakan adalah wireless karena saya berkomunikasi dengan Raspberry Pi, ya perangkat Raspberry Pi itu juga menggunakan wireless ya. Oke, saya sebelum saya start saya filter dulu
Misalnya yang nanti yang tampil itu UDP, karena nanti paket yang lewat itu banyak sekali. Jadi lewat banyak sekali, kemudian UDP, portnya saya batasi adalah yang tadi, yang saya aktifkan adalah port apa tadi 9867 ya, 9867. Di ini. Nah, masih belum ada. Sekarang saya mencoba ya, saya mencoba mengirim dari Raspberry-nya ya. Raspberry-nya saya kirim gunakan perintah tadi itu. Lalu misalnya itu aja. Kiriman satu sebentar. Nah, itu perhatikan di situ dia tidak ada handshaking. Jadi yang di sini perhatikan source-nya adalah 4399, 4399. Ya, 4399. Ini ya jadi cuman ada satu saja yang dikirim. Ya kalau misalnya mau kalian belajar ini frame ini adalah keseluruhan ya, keseluruhan data di mana di data link layer. Nah, di network layer-nya adalah seperti ini. Ini adalah header-nya, network header data link layer. MAC address-nya berapa, baik itu source maupun destination. Ini adalah header dari apa namanya datagram yang biru itu ya. Kemudian ini adalah header transport layer, ini adalah datanya. Perhatikan. Ini datanya seperti ini. Ada length 15. Datanya 68 dan seterusnya itu adalah hexanya. Nah, yang teksnya adalah ini yang di bawah itu. Ya, itu ada halo kiriman 1. Ya, saya menuliskan halo kiriman 1. Perhatikan di sini source-nya adalah 43.99 itu adalah IP address dari Raspberry Pi. Sedangkan yang destinasinya ini adalah komputer saya ya menggunakan UDP, lainnya ada 57 dan seterusnya. Portnya 47206 ini apa? Ini adalah port dari apa? Ini adalah port dari Raspberry Pi ya, begitu melakukan kiriman data dia dialokasikan port seperti ini. Nah, pada programnya tadi itu mengembalikan. Jadi apa servernya di program yang dibuat tadi datanya itu sebenarnya apa? Ada. Nah, ini jadi datanya yang diterima kan ini ada. Source port-nya itu berapa? 47206. Ini yang diambil. Kemudian source-nya IP address ada. Nah, berarti ini yang diambil. Yang kemudian apa? Dibalikkan lagi. Ya. Jadi setiap apa komunikasi menggunakan UDP adalah seperti ini. Ya, dikirim. Kemudian dia mengirim balik. Jadi cuma satu kali. Ya. Coba bandingkan kalau yang menggunakan TCP. Ya, menggunakan TCP. Ini saya stop dulu aja. Nah, ini saya close saja dulu. Ya, saya coba kirim data dari server. Tadi server ya, saya ganti portnya 7890 gitu aja. Oh, di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 kemarin. Yes. Ya. Server 7890. Nah, kemudian saya di Raspberry-nya juga akan mengirim si
192 168 43 182. Kiriman TCP pertama ya, 1 itu aja ke alat kliennya, portnya adalah 7890. Server 7819. Oke, sekarang saya jalankan. Sudah, sekarang wireshark-nya saya jalankan lagi. Jadi wireshark. Kemudian saya share screen. Ya, tadi menggunakan TCP ini, saya menggunakan TCP ya, TCP portnya berapa tadi? 9, itu portnya adalah 7890. 7890 ya. Bisa jalankan. Sekarang saya mengirim Jul 890. Nah, berarti kan di sini ya banyak sekali. Yang pertama ya, ini adalah proses handshaking ya, yang nomor 1. Ini adalah handshaking. Ini handshaking. Yang nomor 1 itu handshaking. Nomor 2 itu handshaking juga ya. Jadi 192.43.182 99 ke 182. Jadi 99 itu adalah respi, 182 adalah komputer saya. Dia mengirimkan apa? Handshaking itu. Dia mengirimkan koneksi, ya, koneksi. Kemudian 182 berarti dari komputer, dari servernya ke 99. Dia mengirimkan apa? Berarti kan di sini ada acknowledge. Ya, jadi ini acknowledge. Setelah itu apa? Acknowledge dari 99 ke respi-nya. Jadi ini server, klien ya, atau kebalik ya. Jadi klien ke server. Pertama mengirim, ya, melakukan koneksi ya sama aja, mengirimkan data. Ya, kemudian server membalas acknowledge. Acknowledge dibalas lagi oleh klien acknowledge. Ya, jadi ada 3 ini. Ya, jadi ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, ada urutannya 1, 2, 3. 3 adalah 182. 99 Raspberry. Sebentar. Oh ini ya. Source-nya adalah 99, berarti klien ke server. Ini yang pertama. Terus server ke klien. Yang kedua. Yang ketiga adalah 99, ya, klien lagi ke server. Sudah. Baru ya. Baru apa? Baru datanya ini. Datanya setelah handshaking ini. Ya, perhatikan handshaking. Setelah itu datanya. Nah, perhatikan, lihat datanya. Nah, baru datanya kan mengirim. Ini tadi kirimannya adalah kiriman TCP 1, ya, sudah sesuai. Ya, jadi yang keempat baru data yang ini. Jadi yang keempat ini adalah mengirim data. Kiriman datanya. Ya. Kemudian apa? Setelah itu programnya ini kan setelah melakukan koneksi apa? Ada acknowledge ya. Setiap pengiriman data itu ada acknowledge. Dia mengirimkan acknowledge. Tujuannya untuk apa? Ya datanya sudah benar ya. Karena apa? Ini adalah TCP ya, yang menggaransi bahwa data yang nyampe adalah benar. Nah, makanya di sini ada acknowledge lagi. Ya, setelah datanya dikirim ini kiriman TCP 1.
Ini perhatikan dari 82 dari server mengirim, sudah ada acknowledge ya. Berarti data sudah nyampe. Kemudian programnya tadi itu apa? Programnya tadi itu adalah mengirim data balik. Nah, ini mengirim data baliknya ini. Sorry. Ini 182 berarti dari server mengirim ke 99 ya. Kiriman TCP satu ini kebetulan tadi saya buat upper ya. Jadi saya upperkan. Jadi yang kiriman tadi TCP satu yang dari server ke klien tadi saya modifikasi sedikit. Saya buat menjadi huruf besar ya, biar tahu bedanya. Sudah sama. Jadi tadi acknowledge ya, kemudian server tadi, jadi ini skenario-nya adalah server mengirimkan lagi. Server mengirimkan data, ini 5 ya, acknowledge. 6, server mengirimkan data. Jadi 4 ini data, ini adalah data juga. Nah, klien yang merasa datanya itu sudah benar, ya, tentu saja dia juga mengirimkan acknowledge. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya tergantung dari skenario. Ya, ini mengirimkan acknowledge. Ya. Kemudian baru kalau misalnya kebetulan programnya ini kalau sudah saling mengirim, dia diputus. Nah, putusnya ini sama sebenarnya. Ini mengirim data juga. Nah, ini dari 99 melakukan close koneksi ya ini. Kemudian 60 mengirim close koneksi, habis itu ada acknowledge juga. Ya, jadi dimulai dengan mengirimkan pembukaan, penutupan, ada acknowledge juga. Ya. Saya kira mungkin contohnya cukup ya, sekedar kirim-kiriman data sederhana. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Masih belum, Pak. Oke. Jelas ya yang saya jelaskan? Jelas, Pak. Ya. Saya kira Recording stopped. cukup. Minggu kemarin sudah saya kasih tugas ya. Apa tugasnya? Sudah, Pak, yang suruh ngedit program yang TCP yang kemarin di pertemuan minggu lalu. Oke, enggak apa-apa. Tapi nggak saya periksa dulu. Nanti minggu depan saja sekalian. Sama ini dicoba juga ya, UDP-nya dicoba juga. Oke, nanti sekalian tugasnya minggu depan itu TCP dan UDP-nya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Maaf tadi sebenarnya mic saya bermasalah. Ya ini saya mau nanya yang itu Pak. Kalau misalnya kita udah bikin server ya, udah pakai yang menjalanin servernya itu, apakah kalau mau ngeceknya itu apakah harus pakai Nmap Pak? Karena kemarin Enggak, banyak sekali ya program. Enggak hanya Nmap, banyak. Saya juga enggak hafal juga. Ya. Soalnya kemarin kan saya coba pakai Nmap itu ya. Kenapa? Close. Ya ke reset gitu Pak. Oh, koneksinya. gini aja, nggak usah anggap saja kalau dia sudah berhasil, sudah jalan, nggak usah Nmap. Komunikasi bisa nggak? Bisa nggak, Mas? Oh bisa, kalau komunikasinya bisa. Komunikasi bisa, kemudian dicoba di-capture menggunakan WhereSack. Sudah? Sudah. Ya, berarti jalan. Nggak apa-apa. Jadi kalau menggunakan WhereSack seperti ini ya, sudah kelihatan ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi mungkin Nmap-nya itu crash ya dengan aplikasi yang lain. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu. Sekian. Nanti videonya saya upload di Classroom ya kalau mau
buka-buka lagi sama skripnya itu tadi. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.